对对对对，好笑好笑。Loh, kok ada Mas Sony? Kan Mas Sony udah jagoan nih. Nah, cuma berdua aja nih kita. Gak apa-apa. Kirain Barangkali banyak. mereka udah percaya diri semua. Oh, eh, Gimana Mas Sony udah mengerjakan berapa review? udah ini nih udah 150 sih. Astaga, buset. Banyak banget Mas. Ya Tuhan. Tapi ini sudah saya apa Ah, yang sudah apa, diupload ke sistem sudah 57. loh, Mas kan udah level L1 kan? Udah, Hmm, itu banyak banget loh Mas, 150 itu. Itu udah 2 kali lipat daripada nggak jatah. kerasa aja sih. Nggak kerasa aja sih. Gile. Saya aja baru baru berapa ini? Saya baru 70. Oh, 70. Ini jadi Ya. kayak ngedongeng aja nih jadinya saya nih. Ada yang Ah. sampai 1000 ini 1000 apa? 1000 huruf dah. Oh ya? 1003. Ya ibarat gimana sih? Ya nggak reasonable ya. Makanya ya akhirnya ya udahlah jadi jelasin sampai itu banget tuh. Sampai detail banget. Ya. Detail banget paling nggak biar dia ngerti lah. Paling nggak kenapa sih kok saya kasih dua gitu kan. Ya, ya, ya. Paham. Itu saya juga ngeliat banyak ini Mas, banyak yang pakai AI dengan tujuan. Saya Hmm. kurang tahu maksudnya apa. Saya nggak mau berburuk sangka. Mungkin agar mereka bisa menyampaikan idenya dengan baik. Tapi justru ketika mereka pakai AI, itu menunjukkan dia nggak paham solusinya. Iya sih. Nah itu kan banyak yang ketangkep juga sih. Makanya saya juga nih banyak Hmm. yang ke capture juga. Tapi saya nggak jelasin kalau dia pakai AI sih. Cuma ya jadi nggak apa sih nggak rasional sama proporsional tuh ininya tuh. Hmm, Jadi, bagus, jadi kan bagus, kalau nggak ketangkep di visibility-nya, ketangkepnya di budgetingnya itu ya nggak cocok tuh, bagus, bagus, nggak cocok. bagus. Saya Tapi percaya rata-rata Mas ini kok, Mas Pak udah layak level L2. secara ide sih saya sih nggak banyak idenya bagus-bagus gitu. Tapi Ah, begitu masuk ke visibility kan itu saya kan ngelihatnya dia ah, risk sama mitigasinya ah, cocok nih gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang nggak nyambung tuh. Ada yang bilang katanya ini kita akan sentralisasi gitu kan. ah, Tapi begitu dia masuk ke milestone, itu ah. desentralisasi gitu loh. Lah, ini gimana sih? Ini jadi sebenarnya gimana nih? Nggak nyambung. Oke, ibaratnya di situ udah saya kasih visibility-nya. Udah gitu masuk ke budgeting. Ah. Makin ngawur lagi gitu kan, makin nggak cocok lagi. Wah, udahlah. Jadi dua-dua lah dah. Bagus, tapi visibility-nya nggak jelas gitu kan. Iya, iya. Yang menariknya dari kayak mengerjakan, kalau semua ada yang memperhatikan dengan seksama proyek Katalis yang format sekarang, dia Hmm. itu just eh, sangat ngebantu yang ide-ide awal yang masih fase ideasi. Karena
struktur dia itu mirip sekali dengan struktur bootcamp startup. Jadi ada fase Oh, ideasi, ada fase proof of concept, terus ada fase MVP. Nah itu saya nggak tahu mm, tuh apakah mereka tuh pada nangkep hal itu. Itu karena itu tertuang di proposal tuh banyak yang posisinya salah. Yang mereka sebenarnya tuh masih fase em, ideasi, tapi mereka masuknya di solution. Ada juga yang mereka sebenarnya ada fase market ready, tapi mereka masih masuk ke fase MVP. Nah, itu kayaknya si Katalis perlu mengkomunikasikan dan community reviewer juga perlu mengkomunikasikan kalau struktur Katalis itu seperti ini loh. Mas Sony nangkep nggak itu kalau dari strukturnya? iya ya, iya sih, udah ketangkap sih. Hmm. Dan di beberapa kisah juga sih banyak juga yang kayak begitu. Di mana Mas? Ya di beberapa case juga sih ada juga yang seperti itu sih, salah kamar jadinya. Iya, iya. Tapi kalau Mas sendiri gimana? Saya kadang kayak ada gimana ya, kayak pertengkaran batin. Kita melihat idenya oke, Hmm. terus visibility oke, terus value of money oke. Cuman salah kamar. Hmm. Kalau secara pribadi saya sih eh, kayak nulis di reviewnya, mohon dimaklumi ya kalau salah kamar, tapi sebenarnya idenya oke gitu. Hmm. Mas, apa pengalaman Mas gimana? Pendekatan Mas? Kalau saya sih nggak saya bilangin masalah kamar ya, tapi Hmm. paling nggak saya sih ke arah apa sih namanya itu perbaikan. Jadi lebih baik itu dia itu dialokasikan ke poin yang ini gitu loh. Jadi lebih apa ya namanya itu bukan dari sisi ini kan ada seberapa itu ada yang salah kamar tuh. Jadi ibaratnya dia masih ide ya, apa ide ya, tapi dia udah masuk ke use case kan kayak gitu kan. Hmm, hmm. Nah, Benar. jadi saya sarankan sih paling nggak dia lakukan reassessment lagi Hmm. dari visibility segala macam itu. Kira-kira ini udah masuk ke use case nggak gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak langsung saya Hmm. tembak. Woi, kamu salah kamar, woi. Terus malah dia drop. Tapi Wah, saya minta baik, reassess lagi nih. Reassess, baik. reassess. Mas Sony orang baik berarti. Tapi nggak tega juga sih. Soalnya kan apa sih, dia udah capek-capek juga bikin. Iya, ya Mas Sony Malah baik. sampai. Iya. Eh, Terus ada lagi yang rata-rata sih budget yang banyak yang ah, week itu yang di budget yang di atas 300.000 ada. Itu kalau saya lihat sih hampir semua itu mereka mhm. lemah banget di ini di cost structure sama distribusinya. Hmm. Ya, tapi mereka itu suka jadi trikinya itu mereka di visibility-nya suka bilang, "Oh, Hmm. saya ini sudah pernah dapat di fund 8, estimate 8, 9, Iya, 10 aja." iya, Saya sih bener Mas. awalnya saya sih tengok dia itu sih I don't care kan dapat dapat Iya, saya ternyata juga heran. Sama oh Mas. di Secara bisnisnya. personal saya juga sama. I don't care. Ada standar gitu loh. Kalau yang dulu mungkin dia bisa lolos gitu loh. Sekarang kayak gimana? Soalnya kan budget basket kan budget makin besar, paling enggak ya dia harus punya apa namanya tuh tanggung jawab lebih besar kan. Jadi Setuju, paling enggak ya harus lebih komprehensif dong itunya apa reportnya atau assessmentnya setuju. gitu, dibandingkan dengan yang cuma minta 25.000, 50.000. Masa mereka yang lebih komplit? Saya malah lebih respect yang dari Vietnam tuh. Dia cuma minta 50.000, Aha. tapi assessmentnya detail banget gitu loh. Lah, itu kalau saya 50.000 gimana ceritanya? Iya, iya. Ya semoga semoga ada ini ya apa kayak yang kita alami terus yang kita tuangkan di community reviewer itu juga em, apa ya merembet ke community reviewer lainnya. Ketika Iya kayak sih, semoga. Denny Ribar itu kemarin dia bikin survei ke Mhm. community reviewer. Saya nggak tahu Mas itu dikirim email nggak ya untuk Udah isi. saya isi kok. Oh, udah Nah, ya. udah saya isi. Oke, bagus. Nah, satu satu hal yang pengen saya kayak garis bawahi atau yang pengen saya angkat ke Denny itu harus ada proses untuk demote seorang community reviewer. Jadi mereka nggak selamanya bisa jadi L2, nggak selamanya bisa jadi milestone reviewer karena Mhm. seringkali mereka membawa standarnya yang selebor itu Mhm. berketerusan. Jadi yang bikin kayak kayak Mas tadi mention, oh saya nggak peduli kalau kamu fund berapa. Nah itu kayaknya standar itu tuh nggak diterapin rata oleh semua community reviewer. Nah
Saya Hmm. nggak tahu caranya untuk mendeteksi itu seperti apa. Yang saya sampaikan ke Denny, ya bikin semacam reputation system, apakah itu melalui Atala Prism atau semacam DIT lah. Jadi biar ketahuan nih, oh ini kinerja si orang ini nih kayak gini nih. Ketahuan dari kinerja, tapi nggak ketahuan dari sisi identitas. Jadi tetap apa masih etis lah. Nah, Hmm. dari Hmm. segi eksekusi, menurut Mas Sony itu apakah Atala Prism bisa ya? Bisa nggak ya? Bisa kok, itu kemarin saya itu ada baca itu dia ada ide yang mana tuh ya, dia pakai Mhm, Carry sama Atala Prism digabung jadi satu, mhm. itu untuk Apa Mas? Atala Prism sama sama Carry. Carry. Iya, Carry. Apa Itu itu Mas? proposalnya itu related to itu related sama ini nih, sama reputation system itu. Oh, bagus itu Mas. Mas Makanya masih saya ingat di nggak linknya? itu linknya ada di yang apa yang judulnya itu, ntar ya, Carry, kayak Carry, Q Q K I A. Hah? apa KI Hmm, apa KERI. KRI. Oh, oke. Carry Hmm. kayak bahasa Jawa berarti Mas Ya, Carry. Carry, Oke, oke. Carry ketinggalan. Nah, Oke, itu nanti saya. sama Mhm, Atala Prism yang 100 kali, 100% cepat. Nah, itu tuh dia modelnya itu growing Atala Prism 100 kali faster dengan self issued credential. Nah, itu kalau makanya saya kasih usulan ke mereka itu, mhm. kok kamu nggak gabung aja di satu gitu loh. Jadi paling nggak bisa di apa implement di atau apa di Project Catalyst gitu. Saya sih kasih ide begitu. Tapi ya terserah Hmm, mereka lah. bagus, Soalnya kan bagus Mas. itu bagus banget tuh kalau dipakai Mhm, di Project Catalyst tuh. setuju Mas, bagus banget. Ya udah kalau semua ada solusinya kayak gitu. Saya sih malah Banyak sih. kepikiran kenapa Mas Sony nggak mengajukan karena Mas Sony kan punya kapasitas dan pemahaman konseptual soal DIT. Tapi ya udah kalau udah ada yang bikin. Udah ada yang bikin, cuma mereka nggak bergabung gitu. Jadi terpisah-pisah tuh. Padahal kalau mereka di join, itu tuh bisa dipakai di Project Catalyst tuh. Oh, maksudnya si dua proposal ini si Carry sama 100. Heeh. Terus ada Oh, itu Naughty Boy. Nah, Naughty Boy itu juga saya kasih advice juga. hmm, Kenapa kamu nggak coba di apa implementasinya di Project Catalyst gitu loh, daripada kamu bikin sendiri yang ibaratnya dia harus nyari reputation apa namanya ekosistem lagi yang baru yang ibaratnya nggak exactly percaya. Mas, exactly. Itu yang saya heran Mas. Dalam artian kenapa kok ini orang pada ini ya bikin sendiri-sendiri gitu. Kenapa kok nggak ini Hmm. aja saling support, saling menguatkan. Itu saya sering banget ngeliat Mas. Ini sebenarnya Hmm. idenya keren, tapi kenapa harus kayak wallet, wallet ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ya daripada kamu nambah wallet, kenapa kamu nggak bergabung? Itu yang saya nggak paham. Kayak ada yang miss ini dalam penyampaian, nggak tahu apakah penyampaian Project Catalyst atau penyampaian semangat Cardano. Ini juga termasuk seperti ini yang real asset world tokenization itu tuh bentrok juga tuh sama punyanya yang apa Eroa itu ya apa Epoa itu loh ya. Dia juga bikin Empoa. juga. Oh iya, Heeh. tahu aku. Ya, ya, ya. Dan itu sama-sama buat di South apa di Afrika juga lah. Piye toh. Yang satu lagi dia harus melakukan site survei lagi dan itu mintanya tuh gila-gila tuh 25.000 US dollar. Lah, Oh, kamu ngapain minta-minta? Kenapa nggak kamu gunakan namanya community yang ada di Afrika itu untuk melakukan apa yang perlu kamu lakukan gitu loh. Saya exactly. bilang gitu aja. Exactly, Mas. Daripada dia kan terbang dari US tuh. Ah, Dan itu dia ngirim tuh sekali ngirim tuh 5 orang. ah, Dan itu kan dia kan belum tahu ke sana tuh mau ngapain gitu loh kan. Kan dia kan ah, nggak tahu kan Afrika ah. itu Seperti belum ada apa? kontak langsung. Nah, Iya, seperti iya. apa. Kenapa nggak pakai yang community yang di East Afrika gitu loh. Jadi, jadi Iya. makanya saya kasih dua. Maaf aja. Walaupun idenya bagus, ya sorry deh. Ibaratnya sih ini buat ngabisin duit doang. Tapi hasilnya aku nggak tahu. Bagus, Mas. Bagus, ya. Presiden bagus buat Mas, ya. Kayak orang-orang kayak Mas ini lebih banyak, lebih lebih cocok itu untuk bukan lebih cocok ya. Udah secara skill masuk menjadi milestone reviewer. Karena milestone reviewer itu menurut saya idenya bagus banget. Dan yang saya ngelihat dia cukup efektif untuk menghentikan proposal yang lolos karena unsur feel good. Jadi terkadang kala saya nggak tahu ini asumsi ya, Mas. Hmm. Saya ngelihat ada beberapa proposal yang lolos karena feel good factor dalam artian oh ini dari Afrika, oh ini timnya Afrika,
Dan oh ini misinya edukasi, tapi mereka nggak ngelihat secara detail bahwa yang mau mereka achieve itu jauh, mereka tidak membutuhkan dana yang mereka sebutkan. Nah, feel good Jadi, factor itu yang jadi nggak membuat dia rasional juga jadinya. gimana? Mas? Jadi nggak rasional juga kadang-kadang itu yang Iya, diminta. ya. Banyak-banyak yang saya secara pribadi ngerasa di Fund 10 tuh banyak banget yang oh, proposal lolos kok bisa lolos ya. Ini apakah Hmm. ada kayak whale yang ya udahlah saya pilih dia semua. Yang saya tahu yang berperilaku seperti itu komunitas Jepang. Oh, sepertinya begitu deh. Sama kemarin tuh yang di Eastern Hub tuh dibilang tuh dari Eropa juga sama kayak gitu. Oh gitu. Heeh. Dari siapa tuh? Dari Thailand, apa dari Vietnam tuh bilang tuh Ah, dia padahal udah ah. nggak ngelolosin tapi begitu di voting lah kok bisa lolos. Nggak jelas. Ya, ya Yang bagus pusing lah. nanti yang MR-nya Pak. Yang pusing nanti kan MR-nya tuh. Nah, Yang pusing. exactly Mas. Ributnya di situ. Iya. Jadi ada Oh, istilah berantem-berantem kan nanti kan itu ibaratnya dia ini buktinya cuma bukti tiket segala macam dia klaim segala macam lah. iya, iya. Jadi ketahuannya itu semua di MR tuh. Oh, kamu nih ternyata cuman gini doang. Semisal nih Mas ya, saya kasih contoh, Hmm. saya nggak mau menjelekkan ya, cuman ini adalah Hmm. data yang saya temui di lapangan. Hmm. Dia memakai matrix, kalau dia sudah melakukan kunjungan kerja ke suatu universitas, itu dengan memfoto eh, cardboard yang diberikan tulisan eh, komunitasnya. Dan cardboardnya itu benar-benar cardboard kardus bekas kayak semacam mie yang terus diberikan tulisan ala kadarnya yang pakai spidol mas komunitas apa terus mereka foto di depan universitas oh my god gitu loh ya kamu nggak bisa seperti itu yang namanya kamu kunjungan kerja ya tunjukkanlah kamu masuk ke universitas tunjukkanlah kamu salaman dengan dosennya tunjukkanlah kamu interaksi dengan mahasiswanya itu yang Paling nggak attendance sheet-nya, attendance sheet, terus reportnya apa sih, diskusi apa kan gitu harusnya ada tuh ya. betul betul. Makanya perlu banget MR. MR itu bagus banget dan ya itu MR itu yang ya semoga ya sistem Project Catalyst ini bertahan lebih dari setahun. Karena ya, karena kan banyak suara-suara sumbang yang pengen merubah Katalis tapi mereka nggak menyampaikan suatu program yang real. Mhm. Tapi barangkali mereka suatu saat bisa menyampaikan suatu program yang real dan didukung oleh Whale. Ya, saya khawatirnya sistem katalis yang saat ini itu akan berubah. Hmm. Karena sebenarnya sudah cukup bagus kok. Sudah cukup menghentikan pembocoran dana yang dulu terjadi di kasusnya apa? Turbo, Dedulus Turbo. Mhm. Itu apa kabar Mas? Saya kurang paham ya konteks teknologinya. Tapi kan itu banyak banget dinyinyirin. Itu Iya sih ini juga ada juga ah, nih yang dia mau bikin lagi juga tuh, mhm. tapi bukan itu ya, tapi modelnya kurang lebih sama modelnya tuh. Maksudnya turbo gimana sih Mas? Dedulus kok bisa diturboin? Oh itu ntar ya saya lihat tuh ada kok di sini juga tuh yang dia, tapi dia kamuflase lagi dia bikinnya model bukan yang Dedulus dia, tapi yang lain lagi. Oh, wallet yang lain lagi. Tapi orangnya kayaknya yang sama juga deh kalau aku lihat nih orang-orangnya. Hmm. Ini saya kasih dua juga nih karena apa, visibility-nya nggak jelas Sadis, nih. sadis. Tapi Idenya ingat loh Mas, bagus. Hah? di L2 nama Mas itu loh, nongol ya. Oh ya kak. Iya, di L2 nama Mas nongol. Di MR hilang lagi. Saya nggak tahu. Oh, eh gitu. saya nambah seperti itu. Hmm. Jadi Loh, ya, gimana kok bisa nongol begitu? saya kurang tahu. Saya juga nggak paham buat apa gitu loh. L1 L0 anonymous, tapi kok kenapa tiba-tiba L2 yang menilai kerja Oh, mungkin karena itu, biar ketika ada protes, kenapa kok saya dihilangkan? Mereka bisa ngomong sama orangnya. Hmm. Untuk ada fungsi pembelajarannya mungkin. Hmm. Hmm. Berarti sih Ya, L2 sekarang sih kan L2 dulu yang mau naik lagi ke L2 tuh. Ya udah cukup lah L2 dulu, ntar berikutnya baru MR.
Soalnya MR kalau saya jadi MR mas sadis jadi sadis pak. Nggak apa-apa. Kita pusing Oh, semua ntar tuh yang punya project. nggak apa-apa Mas Sony. Ya, harus harus. Saya sendiri saja yang apa skillnya tuh nggak selevel Mas Sony, tapi mungkin dari project management kita kurang lebih sama. Itu udah beberapa proposal udah saya bikin pusing tuh Mas. Enggak, kamu nggak akan lolos ya. Kamu harus kontak IUG sana. Kamu ngobrol benerin proposal kamu. Ya saya juga saya kasih tahu juga sih ini yang perlu Hmm. dibetulin ini terus perlu ditambahin ini seperti itu. Hmm. Banyak juga sih sebenarnya saya juga kasihan juga sih soalnya lihat dari apa secara ide segala macam udah bagus gitu kan. Hmm. Tapi begitu masuk ke visibility Hmm. kacau gitu kan. Lah, akhirnya kalau visibility-nya kacau ya otomatis budgetingnya juga larinya ke Oke, estimasi doang gitu based betul. on-nya kan. Estimate jadinya. Iya. Betul. Oke, oke. Ya udah makin cocok. Soalnya di Milestone Reviewer ini Mas, ada Telegram khusus Hmm. di mana yang punya proposal itu bisa berkomunikasi dengan Milestone Reviewer-nya, tapi identitas Milestone Reviewer-nya itu anonymous. Jadi Oh Mas gitu. bisa tektokan sama mereka. Hmm. Ya bagus tuh. Mhm. Ntar lah baru apa fun berikutnya. MR sekarang mau ke L2 dulu. Tunggu nih, jadi nggak L2 nih? Jadi Mas, jadi apalagi Mas itu ngasih masukan seperti itu. Itu pasti akan di note kok. Semua data kita tuh pasti di note sama Catalyst. Kenapa saya bisa masuk? Milestone Reviewer kan mereka ngelihat data saya Mhm. dan ya pasti ini kok pasti Mas bisa masuk. Apalagi sadis tapi beralasan. Nah, itu pasti itu di scrutinize banget tuh orang yang sadis tapi beralasan. Ini Tapi saya nggak beneran ngomongnya nggak sadis, Pak. Tapi ngomongnya saya nggak apa sadis. penilaiannya yang sadis. Kayaknya itu. Tapi undeniable-nya itu loh yang bikin pusing. Mas Sony pernah ada kasih satu? Saya sih berusaha tidak pernah kasih satu, tapi yang di 10 saya pernah kasih satu. Udah parah banget sih soalnya sih, ibaratnya udah parah banget tuh satu. Kayak kalau lainnya rata-rata sih dua, dua, dua gitu sih. Paling nggak bisa bisa diimprove lah. Kalau satu Ya, sih udah parah banget sih. Nggak bisa diimprove, itu berarti harus diredo. ya, 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 ya. Ya, wes. Ya, wes. Saya percaya Mas nggak perlu di review apa. Mas paling datang sini buat kunjungan aja, make sure Jangan aja apa saya kirain banyak yang datang nih. Terus saya lagi ngerjain ini juga nih pas lagi ngerjain. ntar lagi mau sama Fajar juga tuh. Oh iya, Lagi ini mau lihat ini kerjaan kita nih. enggak lah. Saya udah percaya dengan gurunya Mas Sony pasti ini oke kok. Si Mas ini juga Ah, ikut nggak? Eh siapa? Mas siapa? Radit. Oh Radit, Radit dia lagi sibuk ini dia sama risetnya tuh. Oke, oke. Kan dia bikin robotik juga tuh, bikin robotik. Oh bagus, bagus, bagus. Mm, itu yang saya usulkan dia apa robotiknya nanti masukin ke blockchain Cardano itu kan dia model desentralisasi yang Swarm itu loh Pak, model teknologi Swarm itu. Oh nice, nice. Loh kok Makanya saya kan mm, Swarm berarti use case-nya untuk apa? Military. enggak, kalau Swarm itu nanti jadi ini kayak pengiriman apa namanya kalau di Dubai itu kan dia ada mengirim paket tuh, ya kan? Oh, paham, paham. Parcel. Nah, Hmm. itu pakai drone. Tapi kan drone-nya itu kan kalau untuk model Swarm Aha, kan kalau drone kan dia punya keterbatasan pengisian baterai itu, ya aha, kan? aha. Nah, kalau kayak model Swarm dia akan mencari sendiri tuh node yang terdekat di mana untuk pengisian baterai. Dia kan datang ke situ. Oh, cool. Jadi ini orang bisa bikin ini dong, bisa bikin pom bensin di atap mereka buat si drone-drone Iya, ini. Oh, betul. Dan itu dia yang punya itu kan dapatkan apa credit point atau langsung dapat fee di situ. Jadi untuk pengisian ini apa charging elektrik apa namanya? oh, nice. Nice, tapi ini kembali ke obrolan Mas yang di Telegram. Harus ada regulasinya juga. Nah, itu yang PR tiga ini nih tiga kementerian tuh. Hmm, ya, So, ya, kalau di ya. sini kan di Dubai kan sudah ada tuh. Jadi tiga kementerian itu emang sudah punya regulasinya. Jadi ya kita enak aja bikinnya kan gitu. Ya, ya, mereka oh, use case-nya Mas mengarahkan ke Dubai. Mm-mm. Jadi di Dubai Hmm, sih udah ada regulasinya. hmm, Di hmm, Indonesia kalau bisa ya itulah bikin juga gitu loh. Jadi nanti di kota-kota besar tuh apa namanya kayak ngirim-ngirim paket, kayak yang kecil-kecil ya kayak surat atau hmm. paket-paket yang di bawah 1 kilo. Yang ngapain pakai ini ya? Kan macet segala macem kan? Nice, Mas. Nice. Saya mau invest itu.
Ya itu makanya kan Drone-drone-nya. saya challenge-nya ke UGM, challenge-nya soalnya biar nggak nanggung gitu loh. Oh, oke 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 oke. Ya itulah ada waktu Wah, nanti di apa yang paketnya inilah nanti yang apa yang iya mau Mas, saya nah mau invest edukasi. itu. Info aja Mas kalau udah jadi kayak apa MVP-nya. Oh iya itu. Karena ya saya dari dulu pengen itu Mas, saya juga kepikiran ini gimana pemberdayaan apa si drone ini sistemnya seperti apa. Saya cuma kebayang aja secara konsep, tapi secara teknikal saya nggak paham, kurang paham. Kalau ya Hmm. ada Mas Radit ini, wah ini keren nih. Ini cari investor menurut saya eh, akan mudah Mas, karena Mas Radit itu mengajukan dua hal, Mhm. AI dan Mhm. pengiriman paket yang tidak terkena macet. Iya. Itu terutama untuk kota-kota besar ya, kayak I- Jakarta, Surabaya. Dan bisa Iya, dipakai juga kayak di Singapura juga bisa dipakai tuh. iya. Singapura. Plus, plus, Mas tadi ada konsep yaitu ada node atau pom bensin untuk si apa drone-nya Internet. ini. Iya, Mhm. Dan itu di atap-atap gedung-gedung itu kan. Dan itu bisa iya, di ini siapa yang punya charging itu ya dia kalau misalnya nanti ada yang parkir di situ ngisi ya dia akan dapat tuh dan apa iya, atau bayaran gitu kan. iya, iya. Dan ini bisa disambungin dengan ini Mas, dengan WMT karena si Hmm. eh drone ini kan mereka mau butuh koneksi internet kan. Iya betul. Nice Mas, nice, very nice. Nah itu kan ada ide lagi tuh banyak tuh sebenarnya sih. Oh, oke, bicara ide Mas, ini kebetulan sebentar ini saya off dulu deh. Ini kayaknya Hmm. yang datang Yang cuma tadi cuma minta dua.